Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal amilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran Allah akan senantiasa mempertahankan dan menambah nikmat kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan tak henti-hentinya khatib berwasiat untuk kita senantiasa memuhasabah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena keimanan dan ketakwaan inilah sebaik-baiknya bekal kita untuk menghadapi hari akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangkaian kisah surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah tentang dua pemilik kebun. Yang Masya Allah, kalau kita bisa meneladani, mengambil pelajaran dari kisah ini, kita akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Karena kisah pemilik dua kebun ini menceritakan tentang orang yang Allah berikan nikmat, tapi pada akhirnya fatus biha 'alaiha sa'idan zalaqa. Pada akhirnya kebun itu musnah, binasa, licin, tak berbekas. Dan dalam rangkaian ayat tentang pemilik dua kebun ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberikan wasiat kepada kita dua hal saja. Bagi kita yang Allah karuniai kebun-kebun di dunia ini, kebun bukan saja bermakna fisik, tapi kebun juga adalah kebun jabatan, perusahaan, rumah, dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita renungkan, tadabburi ayatnya satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalan, dan kemukakanlah kepada mereka sebuah permisalan. Wadrib lahum masalah rajulaini, ada dua orang yang ja'alna li ahadihima, yang kami jadikan kepada salah seorang, kami berikan kepada salah seorangnya, yaitu jannataini min a'nab, dikasih dua kebun yang isinya adalah kebun anggur. Coba mari kita renungkan, Allah menggambarkan kebun ini dengan sangat indah. Kemudian wahafafnahuma, dan Allah mengelilingi kebun-kebun tadi binakhlin, dengan kurma-kurma. Jadi tengahnya anggur, kelilingnya kurma. Dan waja'alna bainahuma zar'a, dan di antara kurma-kurma tadi yang dikelilingi, tengah-tengahnya adalah ladang yang sangat subur sekali, yang wa'atat ukulaha, yang dia senantiasa berbuah, tidak pernah berhenti. Ya, walam tadlim minhu syai'a, dan dia tidak pernah berhenti buahnya, terus menerus berbuah, terus menerus berproduksi. Ini kebun yang sangat luar biasa. Kemudian wa fajjarna
bainahuma nahara, dan kami pancarkan dari celah-celah kebunnya itu sungai-sungai, irigasi yang sangat baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, intinya ini adalah kebun yang sangat indah, sangat luar biasa Allah berikan kepada salah seorang di antara dua orang lelaki ini. Tapi bagaimana sikap orang yang Allah berikan kebun tadi? Lanjutannya adalah wa kana lahu samarun, dan adalah baginya Allah berikan samarun. Samarun adalah bentuk jamak taksir dari samrun yang artinya buah. Samarun berarti buah-buahan. Tapi para mufassir mengartikan lebih banyak bahwa yang disebut dengan samarun dalam hal ini adalah harta kekayaan yang banyak. Berarti kena juga kita. Mari kita introspeksi, adakah kita terkena penyakit hati seperti seorang lelaki pemilik dua kebun ini? Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi, dan dia berkata kepada sahibnya, kepada sahabatnya. Dalam berbagai riwayat ada dua pendapat tentang dua orang ini. Pendapat pertama ini ada pada masa Rasulullah SAW, yaitu penduduk Madinah yang kebunnya di Taif. Tapi ada pendapat riwayat yang lain mengatakan bahwa ini kejadian pada masa Bani Israel, pada masa Nabi Musa alaihissalam, yaitu ada dua orang kakak beradik, yang satu namanya Barakus, yang adiknya namanya Yehuda, memiliki kebun yang satu Barakus namanya. Mungkin dari sinilah diambil kata rakus. Barakus ini mengatakan kepada sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu, sedangkan mereka dalam keadaan bercakap-cakap, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, aku lebih banyak hartaku dan aku lebih kuat pengikutku dibandingkan engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menandakan adanya kesombongan. Jadi wasiat pertama bagi kita yang Allah berikan kelebihan di dunia ini adalah jangan sampai kita ini terkena penyakit hati yang paling bahaya, yaitu kesombongan. Sedangkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda bahwa la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang mangkana fi qalbihi, yang di hatinya itu ada misqalu dzarratin min kibrin, ada sebesar biji sawi masalah kesombongan. Sebesar biji sawi saja tidak masuk surga. Tafsirnya adalah dia akan dibersihkan dulu di neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mendengar Rasulullah bersabda demikian, para sahabat yang ada dalam majelis saat itu langsung bertanya. Qala rajulun, berkata seseorang di antara sahabat, innar rajula, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki, dia yuhibbu, dia suka antakuna saubuhu hasanan, dia suka pakai baju bagus, kemudian pakai sepatu bagus. Apakah itu kibir ya Rasulullah? Begitu sahabat bertanya. Maka Rasulullah kemudian bersabda, innallaha jamilun, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah, yuhibbul jamal, dan menyukai keindahan. Jadi yang dimaksud kibir bukanlah itu. Tapi kata Rasulullah, al-kibru, yang namanya kibir itu, sombong itu adalah dia batarul haq wa ghamtun nasi, dia menolak kebenaran dan dia ini meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini adalah sebuah hal yang amat sangat luar biasa, kunci kesuksesan dalam hidup di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Kenapa demikian masyaallah muslimin rahimakumullah? Karena begitu banyak orang yang kemudian terjerumus karena kesombongan. Lihat bahwa definisi sombong menurut Rasulullah SAW adalah dia ini menolak kebenaran. Kesombongan ini menyebabkan dia melihat siapa yang bicara. Kalau derajat pendidikannya lebih rendah dari dia, dia nggak mau dengar. Kalau lebih miskin dari dia nggak mau dengar. Kalau jabatannya lebih dari dia, kurang dari dia nggak mau dengar. Maka dia tidak open mind. Karena ternyata dalam penelitian riset orang-orang sukses di dunia ini, dia memiliki dua karakter yang paling atas untuk orang itu sukses besar atau bisa mempertahankan kesuksesannya. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah open mind, terbuka pikirannya. Dan open mind ini masalah muslimin rahimakumullah menjadi kunci dari ukhuwah persatuan. Karena dalam negeri kita maupun di dunia Islam ini begitu banyak kelompok-kelompok yang insya Allah sebenarnya adalah merupakan hal yang positif, bisa melakukan fastabiqul khairat di sana. Tapi ketika kullu hisbin bima ladaihim farihun, ketika masing-masing merasa berbangga-bangga dan merasa kelompoknya yang paling benar, nah itu bahaya.
Maka Allah sudah tegaskan, Rasulullah tegaskan bahwa open mind ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kibir ini lawannya adalah tawadhu. Tawadhu berarti merendahkan hati. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Merendahkan dirinya, hatinya di hadapan muslim yang lain, di hadapan saudaranya. Ada sebuah syair yang sangat luar biasa dalam kitab Ma'alim fi Thariq, di mana syair tersebut mengatakan bahwa tawadhu kan najmi laha linadiri. Tawadhulah kamu, maka kalau kamu tawadhu itu akan seperti bintang yang orang-orang melihatnya di atas genangan air padahal dia tinggi. Orang-orang melihatnya dia berkilau di atas genangan air padahal dia dalam kondisi tinggi. Tapi wala taku kadduhan, jangan kamu seperti asap. Dia yarfa'u nafsahu, dia mengangkat dirinya tinggi, membubung ke langit, wa huwa wadi'u, padahal dia tidak ada apa-apanya. Sungguh merupakan sebuah syair yang sangat indah, bahwa orang yang tawadhu itu seperti bintang. Orang akan melihatnya di bawah, gemilau di bawah, padahal dia itu berada tinggi di atas. Tapi kita diingatkan untuk jangan seperti asap. Asap itu membumbungkan tinggi dirinya, padahal dia sebenarnya nggak ada apa-apanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa man tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah, dan tidaklah seseorang itu dia tawadhu karena Allah, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jadi kesombongan ini merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sehingga dalam lanjutannya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, pemilik dua kebun tadi kemudian memasuki kebunnya, dan dia, perhatikan di sini sangat luar biasa gaya bahasa Al-Quran, dia menzolimi dirinya sendiri. Masyaallah muslimin, para mufasir kemudian mengatakan bahwa yang dimaksud menzolimi dirinya sendiri adalah dia menzolimi dirinya sendiri karena keangkuhannya, karena kesombongannya, karena kekibirannya. Artinya kesombongannya, kekibirannya, keangkuhannya tidaklah hanya menzolimi orang lain, tapi justru menzolimi dan merusak dirinya sendiri. Kita saja manusia barangkali paling sengak sebel kalau melihat orang yang kita tahu levelnya di mana, tapi dia menonjolkan dirinya melebihi dari level yang seharusnya. Tapi kita akan hormat, tunduk, kita akan takzim kepada orang yang kita tahu posisinya, tapi dia menempatkan lebih rendah dirinya, apalagi ke hadapan saudaranya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tawadhu ini adalah akhlak Islam yang luar biasa. Menurut penghulu para tabi'in, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa tawadhu adalah engkau keluar rumah dan memandang saudara-saudaramu lebih tinggi derajatnya dari dirimu. Ketika kita masih muda, kita bertemu dengan orang tua, kita akan memandang engkau lebih luar biasa, engkau lebih hebat, karena engkau begitu dekat kepada Allah, ibadahmu begitu baik, aku masih muda, masih banyak dosa. Tapi ketika dia bertemu dengan yang lebih muda, maka dia mengatakan, engkau masih muda, sudah baik ibadahnya, pasti nanti ibadahmu akan terakumulasi begitu banyak, aku ini sudah tua, ibadahku sangat sedikit. Ketika dia dalam posisi melihat orang yang lebih berilmu, dia mengatakan, engkau lebih tinggi derajatnya dibandingku, engkau lebih dekat kepada Allah dibandingkan denganku, ilmumu begitu banyak. Tapi begitu dia bertemu dengan orang-orang yang ilmunya rendah, yang jahil, dia mengatakan, bisa jadi engkau lebih mulia dari aku, karena engkau ketika mengamalkan ilmumu yang sedikit ini, engkau dapat pahala, aku dapat ilmu banyak, tanggung jawabku berat. Kalau aku nggak menyampaikan atau tidak melaksanakan, itu tanggung jawab bagiku. Bahkan ketemu dengan orang yang fajir sekalipun, masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam kepalanya ada terselip, bisa jadi dia yang fajir, banyak dosa seperti ini, Allah kasih hidayah, bisa husnul khotimah. Aku yang mungkin Allah kasih kesempatan hidayah, ibadah yang baik, kalau aku nggak waspada, bisa jadi aku malah husnul khotimah. Dia selalu membuka ruang fikirnya buat orang lain, buat open mind. Itulah ciri daripada perusahaan, lembaga, organisasi apapun, maupun orang per orang yang akan mempertahankan kesuksesannya. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah langsung saja kita lihat, sahabatnya ini juga memberikan contoh. Sahabat yang kedua, yaitu dia sebagai sahabat menasihati sahabatnya. Nah, maka kita kalau punya sahabat, jangan cuma menjilat, memuji-muji saja, tapi sampaikanlah, karena kita ingin memberikan kebaikan bagi sahabatnya. Dan salah satu nasihat dari sahabatnya ini kepada pemilik dua kebun tadi adalah, laula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Kenapa enggak kamu kalau masuk ke kebun kamu itu
Ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Semua ini atas kehendak Allah dan tidak ada kekuatan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimakumullah, ini mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, lihat rumah kita, katakanlah, ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Kita melihat kebun kita, ucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Kita melihat pabrik kita, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Artinya apa? Kunci daripada kesuksesan, orang tidak akan tergelincir, tidak istidraj di dunia ini karena kenikmatannya adalah dia mengembalikan seluruh prestasi, seluruh kesuksesannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam organisasi, ilmu organisasi, biasanya masalah organisasi yang menyebabkan sebuah organisasi itu kemudian turun, apakah itu perusahaan, lembaga dan sebagainya, yayasan, adalah ketika ada orang yang merasa paling berjasa. Ini menjadi penyakit yang paling berbahaya, sehingga kemudian akhirnya biasanya organisasi ada sebuah pendapat, ada sebuah image yang mengatakan bahwa organisasi umat Islam itu tidak pernah berumur lama, besar sedikit hancur, besar sedikit hancur. Di antaranya penyakit ini. Sebenarnya kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah, kita akan terhindar dari hal tersebut insya Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Rabbku, bukan hasil pinterku, bukan kehebatanku, bukan kerja kerasku, tapi ini semua untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Masalah muslimin rahimakumullah, maka insya Allah kalau kita bisa mempertahankan yang Allah berikan kesuksesan dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah menghindari kesombongan, dan bentuk penghindaran kesombongan kita adalah kita tidak menolak kebenaran dari siapapun, open mind, dan juga tidak merendahkan orang lain. Dan yang kedua adalah tidak merasa sebagai orang yang paling berjasa dengan cara mengembalikan seluruh kesuksesan prestasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dalam kehidupan di dunia dan akhirat ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma dfa'annal ghalaa wal wabaa wal balaa wal amrad wat ta'una wal fahsyaa wal
munkar wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.